Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cahaya Adi Nugroho dari kelas 12 TMBO 2 nomor presensi nomor 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Secara umum, strategi pemasaran dapat diartikan sebagai upaya memasarkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan titik tertentu. Secara garis besar ada 4 posisi strategi pemasaran. Yang pertama adalah menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Yang ketiga adalah untuk merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengawasan pada aktivitas pemasaran. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya adalah konsep-konsep dalam menjalankan strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar, market positioning, market interest, strategi pada market mix, dan yang terakhir adalah teknik strategi. Strategi pemasaran yang sering digunakan dapat diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah promosi melalui media sosial. Yang kedua adalah kerjasama. Yang ketiga adalah diskon soft opening. Yang keempat terlibat kegiatan amal. Dan yang terakhir mempertahankan kualitas pelanggan lama. Selanjutnya adalah rencana pemasaran, merupakan suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan dari marketing plan antara lain adalah untuk mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Yang kedua adalah menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. Yang ketiga adalah sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan keuntungan dan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Yang kedua, untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga adalah menjadi sumber informasi. Yang keempat adalah dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Keuntungan lainnya bagi bisnis antara lain adalah memberikan kejelasan siapa target marketnya. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat pesan pemasaran yang baik. Yang ketiga adalah untuk menyediakan fokus dan arah pemasaran. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis SWOT. Yang kedua menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga adalah menyusun strategi dan program strategi. Beberapa tujuan dalam marketing mix adalah untuk periklanan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Selanjutnya adalah contoh strategi pemasaran yang digunakan oleh Gojek. Yang pertama, Gojek memberikan pelayanan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, Gojek selalu menjunjung tinggi 3 pilar, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, Gojek selalu memberikan harga dan informasi yang pasti. Yang keempat, Gojek membuat iklan yang unik dan menarik, beda dari perusahaan lain. Yang kelima, Gojek juga bermitra dengan banyak partai bisnis yang terpercaya. Yang keenam, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.
Yang ketujuh, Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Selanjutnya, bagaimana cara kita menilai perkembangan usaha? Perkembangan usaha dapat diartikan sebagai tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pertumbuhan usaha. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu planning, organizing, direction, dan controlling. Saat melakukan kegiatan manajemen akan ada 3 hal yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. Yang kedua yaitu mengetahui pentingnya manajemen. Yang ketiga adalah mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain adalah kualitas SDM, penggunaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama dimulai dari faktor pemerintah, yaitu kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama adalah tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Susun rencana bisnis yang matang. Siapkan modal finansial dan mental. Untuk fokus pada satu bisnis, jika perlu bentuk tim kerja yang solid. Lakukan pengelolaan keuangan yang baik. Lakukan promosi yang baik. Disiplin waktu, terus belajar dan membuka diri serta melakukan inovasi-inovasi baru. Jangan takut untuk gagal. Kesimpulannya adalah usaha tidaklah mudah. Ada beberapa tahap dan proses yang harus dilakukan. Dan janganlah mudah putus asa. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.